Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Sentot Prawirodirjo atau yang biasa dikenal dengan nama Sentot Alibasa. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sentot Prawirodirjo biasa dikenal dengan nama Sentot Alibasa atau orang-orang juga mengenalnya dengan nama Sentot Alibasa Abdullah Mustafa Prawirodirjo yang merupakan seorang panglima perang pada masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Sentot Prawirodirjo lahir pada tanggal 17 April 1855 Masehi dan beliau merupakan putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo III, seorang Bupati Wedono Madiun yang menjabat pada tahun 1796 Masehi hingga tahun 1810 Masehi dengan seorang garwa paminggil atau selir yakni Nyimas Ajeng Genosari. Sedangkan Raden Ronggo Prawirodirjo sendiri adalah merupakan saudara ipar dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, dan Raden Ronggo Prawirodirjo dianggap sebagai pahlawan karena beliau meninggal dunia saat melawan penjajah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Daendels. Dengan latar belakang kematian ayahandanya tersebut, Sentot Prawirodirjo pun merasa dendam kepada Belanda sehingga akhirnya Sentot Prawirodirjo pun bergabung dengan kakak iparnya yakni Pangeran Diponegoro. Gelar Alibasa yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro kepada Sentot Prawirodirjo memiliki arti seorang panglima tinggi yang terinspirasi dari militer kerajaan Turki. Sebagai adik ipar laki-laki dari istri sah kedua Pangeran Diponegoro yakni Raden Ayu Maduretno, Sentot Prawirodirjo kecil pun ikut dengan keluarga Pangeran Diponegoro di Tegalrejo setelah kakaknya menikah dengan Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 September 1814 Masehi. Sebagai layaknya seorang bocah yang berusia 6 tahun, Sentot Prawirodirjo pun lebih suka main di instal luas milik Pangeran Diponegoro dan juga lebih senang untuk menjadi pembalap kuda daripada menjadi seorang calon santri di pesantren seperti yang didambakan oleh Pangeran Diponegoro. Sentot Prawirodirjo sangat dikenal mahir berkuda dan gesit selama peperangan, serta karena kemampuannya tersebut kemudian Sentot Prawirodirjo pun menjadi basa atau komandan tentara dari Pangeran Diponegoro yang gagah berani. Karena keengganannya untuk menjadi santri, Sentot Prawirodirjo pun tidak dapat membaca atau menulis, dan sejak kecil beliau sangat tidak suka dengan sikap Pangeran Diponegoro yang menginginkannya supaya Sentot Prawirodirjo dididik menjadi santri.
Sentot Prawirodirjo menikah dengan keponakan perempuan Pangeran Diponegoro, yakni putri dari Pangeran Prawirodiningrat atau Pangeran Suryo Brongto. Nama Sentot sendiri adalah nama samaran perang yang berarti terbang atau meleset, yang merujuk pada karakter dan perilaku orangnya, serta Sentot juga memiliki arti meloroskan diri, melarikan diri, menarik diri, terbang, dan pada umumnya orang kemudian menafsirkannya sebagai karakter yang tidak mudah dikenal, serta seorang yang bertemperamen rumit dan kompleks. Seorang kolonel Belanda, Mayor de Stoers, menggambarkan Sentot sebagai orang muda yang berapi-api dalam segala hal, serta seorang Jawa yang cemerlang dan tahu merambah jalan sendiri berkat kekuatan serta akalnya, dan dia mendapatkan nama serta pamornya sebagai komandan di medan perang karena keberanian dan kualitas kepemimpinannya di dalam pertempuran. Sedangkan Mayor Ehrenbold memuji Sentot Prawirodirjo sebagai pemimpin pemberontak yang memiliki keberanian dan cara berjuang yang terbaik, serta dia telah membayar cukup sering dengan badannya sendiri karena telah seringkali menerima luka sejak awal perang Diponegoro. Gelar Alibasa sendiri adalah merupakan pangkat Panglima Komandan yang terinspirasi dari unit militer dinasti Umaniyah di Turki yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro atas keberaniannya pada saat Sentot Prawirodirjo baru berusia 17 tahun pada awal tahun 1826 Masehi. Menurut seorang sejarawan Peter Carey, gelar Alibasa kemungkinan diambil dari istilah Turki Usmani Alipasa atau Pasa yang mulia, yang diambil dari nama Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir yang berkuasa pada tahun 1805 Masehi hingga tahun 1849 Masehi, gubernur atau wakil di Kesultanan Turki Utsmani pada awal abad ke-19. Dalam perjuangan melawan penindasan yang dilakukan oleh kerajaan Belanda di tanah Jawa, Sentot Prawirodirjo akhirnya dibujuk Belanda untuk meletakkan senjata pada tahun 1829 Masehi, dan kemudian Sentot Prawirodirjo dikirim ke Sumatera Barat untuk melawan pemberontakan perang ulama dalam Perang Padri. Namun itu semua tidak lain hanya merupakan strategi yang monumental dari Sentot Prawirodirjo dalam upayanya untuk mendapatkan persenjataan dari kerajaan Belanda untuk digunakannya membantu perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajah Belanda dan kaum adat yang dipimpin oleh Yang Dipertuan Pagaruyung, waktu itu Sultan Alam Bagagarsah, dalam Perang Padri. Sentot Prawirodirjo meninggal dunia dalam masa pembuangannya oleh Belanda di Bengkulu pada tanggal 17 April 1885 Masehi, dan lokasi makam Sentot Prawirodirjo pun berada di Desa Bajak, Teluk Segara, Kota Bengkulu, serta makam Sentot Prawirodirjo pun berada pada ketinggian 38 meter di atas permukaan laut. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Sentot Prawirodirjo atau yang biasa dikenal dengan nama Sentot Alibasa. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.